Ini adalah sebuah pencapaian kerja keras seluruh elemen bangsa. Tidak terjadi begitu saja. Bahkan dunia memprediksi jika Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya di angka sekitar 6%, maka di tahun 2045 ekonomi Indonesia atau produk domestik brutonya akan meningkat 9-10 kali lipat. Sedangkan pendapatan per kapita atau tingkat kemakmuran masyarakatnya juga akan mengalami peningkatan yang signifikan sampai dengan 8 atau 9 kali lipat. Artinya, insya Allah di tahun 2045 kehidupan masyarakat kita jauh lebih sejahtera, bahkan setara dengan negara-negara maju di dunia. Nah, kenapa saya begitu bersemangat sampai berkeringat untuk memaparkan ini ke depan adik-adik semuanya? Karena umurnya berapa rata-ratanya? Umurnya? 16 17 ada? 17? 16 Angkat tangan 16 tahun 17 tahun 18 19 20 21 35 lama bener kuliahnya. Usia 17, 18, 19, 20 ditambah 28 tahun dari sekarang, kan 2045 28 tahun lagi, betul ya? Usianya berarti kan kepala 4, kepala 5 paling senior juga. Itu adalah usia-usia yang paling produktif untuk bisa memimpin Indonesia, mengawaki kita semuanya. Oleh karena itu masa depan Indonesia ada di tangan adik-adik semuanya. Setuju? Generasi saya, generasi Pak Wagub, Pak Bupati harus mempersiapkan jalan menuju sana. Pada saatnya kita semua harus fade away, mundur perlahan. Dan adik-adik lah yang sekarang masih sekolah, masih kuliah, masih nulis skripsi. Ada yang nulis skripsi nggak? Selesaiin ya. Jangan kebanyakan main ya. Main boleh tapi skripsinya jalan terus. Dan ini semua sekali lagi membutuhkan kerja keras. Kenapa tadi? Mau foto? Oke. Saya lanjutkan. Nah, ada 3 persyarat Indonesia menjadi emas di tahun 2045. Yang pertama, tolong dengarkan, Indonesia harus aman dan dimulai dari Serambi Mekah. Jika Aceh aman dan damai, saya yakin Indonesia aman dan damai. Perdamaian yang sudah terwujud di bumi Serambi Mekah ini sejak tahun 2005 dan insya Allah sampai kapanpun harus terus kita perjuangkan dan kita rawat. Terlalu banyak darah dan air mata yang terkucur di bumi ini. Kita tidak lagi melihat ke belakang, kita lihat ke depan, masa depan Aceh, masa depan Indonesia. Insya Allah jika kita bisa rawat persatuan dan perdamaian ini, Aceh akan semakin maju dan semakin sejahtera, Indonesia juga akan semakin maju dan sejahtera. Kita tahu negara kita adalah negara yang sangat majemuk, sangat heterogen, 17.000 pulau, berbagai suku, agama, etnis, ras dan golongan, serta pandangan politik yang berbeda-beda. Jangan sampai karena 1-2 hal perbedaan membuat kita terpecah belah. Nah, untuk bisa menghadirkan keamanan dan perdamaian tadi, kita harus meyakinkan TNI kita semakin kuat, semakin profesional, semakin modern, alutsistanya semakin baik, prajuritnya semakin hebat. Tetapi untuk mencegah konflik, apalagi perang, tidak cukup hanya memperkuatkan, hanya menyiapkan TNI saja. Kita harus membangun hubungan yang baik melalui diplomasi, kerjasama, dan persahabatan antar negara, baik pemerintah, antar militer, antar dunia usaha maupun antar masyarakat. Selain itu, kita juga harus bangun terus kapasitas Polri kita agar dapat menangkal dan menyelesaikan berbagai tindak kejahatan transnasional seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, itu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Indonesia harus aman dan prasyarat kedua, Indonesia harus adil dan sejahtera. Ini sering kita ucapkan tapi tidak mudah untuk kita wujudkan.
sejahtera untuk semua, bukan sebagian orang saja, sebagian kelompok saja. Mari kita bangun negeri ini, kita majukan bersama-sama, maju dan sejahtera bersama, jangan sampai ada yang tertinggal. Pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan juga berkeadilan. Dengan pertumbuhan yang baik, kita harus juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga mengurangi angka pengangguran. Kita juga harus berpihak kepada kaum miskin, saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Tetapi kita juga ingat bahwa pembangunan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup kita. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, apa prasyaratnya? Indonesia harus maju dan mendunia. Maju berarti peradaban kita juga harus maju berdasarkan segala kemajuan teknologi tadi, tetapi tetap mengakar pada jati diri bangsa Indonesia. Kita lihat ada cukup banyak produk unggulan di dunia ini, tetapi kita tahu bahwa Indonesia juga belum punya terlalu banyak produk-produk unggulan yang bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Oke, lanjut. Nah, sekarang siapa yang tidak kenal mereka berdua? Siapa yang tidak kenal? Tidak kenal. Bener nggak kenal? Nggak tahu maksudnya. Yang laki-laki negara mana? Apa? Portugal dan? Tahu. Karena mereka adalah olahragawan ternama berprestasi di dunia, kita dengan mudahnya mengenali mereka berdua dan segera mengetahui dari mana ia berasal. Artinya, negara bisa semakin dikenal, semakin mendunia jika kita bisa melahirkan atlet-atlet berkelas dunia dan berprestasi. Ya, oke. Nah, kita harus semakin mempersiapkan prestasi-prestasi baru di bidang olahraga. Setuju semuanya? Lihat di depan ini. Bisa nggak kita wujudkan ini? Bisa? Final Piala Dunia. Kok ketawa? Ini Photoshop, betul? Photoshop. Tapi insya Allah kalau ini kita siapkan betul dari sekarang, pada saatnya Indonesia betul-betul bisa berlaga di kancah dunia, masuk Piala Dunia, bahkan di final Piala Dunia. Bisa nggak adik-adik? Kapan? Tahun berapa? Tahun berapa? Terserah, tergantung bagaimana kerja keras kita semuanya, ya. Selain melalui olahraga, kita juga terus kembangkan dan populerkan kekayaan dan kearifan lokal kita. Ada batik, ada songket, ada tenun, ada rencong, ada banyak sekali yang kita miliki. Dan ini jika digunakan, ini juga masih Photoshop ini, ya. Tapi kalau digunakan oleh yang papan atas dunia dan juga dipopulerkan ke berbagai penjuru dunia, saya yakin Indonesia akan semakin dikenal oleh dunia. Coba lihat depan. Gimana kalau begini? Boleh nggak? Ya, kita berharap kuliner kita juga semakin mendunia. Ya Pak Bupati, mie Aceh di kota New York, di London. Kopi Aceh, apalagi? Mie, martabak, emping. Ya terserah lah pokoknya. KNPI bisa nggak KNPI? Ya, jangan
jangan kita makan Kentucky di Banda Aceh saja, tapi mie Aceh kita makan di New York, di London, di Belanda, dimanapun. Setuju ya? Insya duniakan, populerkan kuliner kita, enak-enak, lezat-lezat. Saya dari kemarin wisata kuliner terus, minum kopi nggak habis-habis, sehari 10 kali minum kopi saya di sini. Bangun tidur minum kopi, habis mandi minum kopi, ketemu Pak Wakil Gubernur minum kopi, siang tadi minum kopi, nanti malam juga minum kopi lagi. Hah? Tuh. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, adik-adikku sekalian, kita adalah bangsa yang besar. Kita harus punya semangat untuk bisa mewujudkan itu semuanya. Kita bangsa petarung, bangsa pejuang. Jangan pernah merasa kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tetapi tidak ada pilihan lain selain kita mempersiapkan generasi unggul bangsa. Adik-adik semuanya yang memiliki satu, kapasitas intelektual, kecerdasan. Makanya kita harus banyak belajar, banyak menimba ilmu, menambah pengalaman dan wawasan. Tetapi kecerdasan intelektual saja tidak cukup, bahkan berbahaya jika tidak dibarengi dengan karakter dan integritas. Tadi Pak Bupati menyampaikan sekilas tentang karakter, kebangsaan, dan jiwa pantang menyerah, never give up spirit. Kalau kalah, ya segera bangkit. Tadi di video profil saya sudah diperlihatkan bahwa ketika saya mengikuti pemilihan gubernur Jakarta, saya kalah, saya gagal. Tapi bukan berarti kemudian saya patah arang. Betul? Kalau kita mengalami kesedihan, kegagalan, segera bangkit, move on, dan maju terus ke depan mencapai cita-cita kita, insya Allah. Ya. Yakinlah rencana Tuhan lebih baik dari rencana manusia. Itu karakter pejuang. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang efektif. Bahwa dengan leadership yang baik, dengan kepemimpinan kita semua bisa melipat gandakan semua upaya tadi. Oleh karena itu adik-adik, melalui 3 aspek ini, marilah kita lahirkan, kita bangun bersama-sama generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Siap semuanya? Oleh karena itu kita harus bersinergi dan berkolaborasi semua untuk masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ingin